طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقماء ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ayo kabeh masyarakat bareng-bareng maca shalawat marang Kanjeng Nabi Muhammad berkat shalawat maksiat minggat salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah walhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi adada ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin. Ingkang sami kita cintai lan ingkang dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, dumateng para guru-guru kita, para alim, para ulama, para gus, para asatidz, para guru ngaji ingkang boten saged kula sebut satu persatu nama panjenengan tanpa mengurangi rasa hormat lan ta'zim kula dumateng para guru. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Amin. Wabil khusus ingkang hadir di tengah-tengah kita Sayyidil Am Al-Habib Umar Al-Kab, Sayyidil Akh Abdullah bin Umar Al-Kab, wa jami' para asatidzah Gus Ali Zainal Abidin, Ustaz Khairat, Ustaz Yahya lan saklintune, wabil khusus pimpinan
majelis atau mewakili panitia dan ketakmiran dumatengipun akhi fillah walillah Al Ustaz Ahmad rahmatullah ingkang mau sampun maringi sambutan. Mugi-mugi sedaya para sepuh, para asatidz, para guru niki diparingi sehat walafiat, dawa umur fi taatillah, diberi kekuatan zahiran wa batinan sehingga terus bisa mengayomi, mengasuh, mendampingi masyarakatnya, umat Kanjeng Nabi terus berjalan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sepuh, bini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, jajaran tokoh-tokoh agama, jajaran kepanitiaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, juga tak lupa jajaran ketakmiran mushola Baitus Salam ingkang sangat kula banggakan lan kula cintai sedaya mawon. Hadirin hadirat muslimin muslimat, para pecinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sangat kula cintai lan kula banggakan sedaya mawon rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah mengawali majelis kita pada malam hari ini dengan ucapan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wau niku nek kula perhatikan Masya Allah dengan ini termasuk kompak menjawab salam ya Pak. Menjawab salam niku ada 3. Yang pertama, menjawab salam hukumnya wajib ya. Wa idza uyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw ruddaha. Apabila diucapkan salam kepada kalian, maka balaslah dengan ucapan salam yang terbaik, yang paling bagus, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah tabarakallah. Kadang acara itu waktu disalami separuh kan nyaut. Iki bawah alhamdulillah. Embu nek golongan teng wingking niki ibu-ibu. Kalau wonten sing rapi jelas kalau yakin iki sedaya wong menjawab ya. Nah, ketika signal salam dengan salami saling terpadu masuk, maka akan menjadi magnet yang akan menarik turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, kerukunan barokah salam niki akan menyebar di antara kita. Penting nggih, masalah salam ini jangan diremehkan. Ini sunnah yang sudah mulai asing di tengah-tengah kita. Wong wis ora pati napa nggih merasa kuno gitu. Merasa seperti asing kalimat salam ini, Pak. Gengsi kadang-kadang ketemu di jalan. Illa mungkin kalau masyarakat Canaan sudah terbiasa dekat dengan kiai, sudah daerah religius dan asing ya. Justru kalimat ini menjadi kalimat kebanggaan. Tapi kalau di kota-kota besar pun roto isin, mau salam aja isin, dirubah dengan panggilan sapaan-sapaan yang sekarang halo bro, halo guys. Jangan halo guys. Yang pantas gini apa gitu? Daerah religi harus bangga dengan kita punya kalimat sampah yang indah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi dan Nabi ajarkan kepada kita. Karena Nabi itu dawuh afsus salam bainakum ta'abu. Sebarluaskan salam di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Itu istimewanya salam. Ulama ini harus dibiasakan dan anak-anak kita harus diajarkan. Mau masuk rumah, pergi ke sekolah, ajarkan salam kepada mereka. Karena ini kalimat ketika kita mengucapkannya, kita menyebut salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, As-Salam. Ya. Kita panggil nama Allah, kita ingat Allah, diingatkan kepada orang lain. Orang lain mau ingat menjawab dengan salam, tentunya Allah akan memberikan perhatian. Ulama dikit jadikan azimah, azimah ketika kita mau masuk rumah, mau keluar rumah, mau pergi, jangan lupa ucapkan salam. Itu salam yang wajib dijawab. Ada salam yang tidak wajib dijawab, salamnya imam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tenang saja,
Sebab itu bukan nyalami kita, tapi itu salam sebagai tanda keluarnya sholat atau berakhirnya sholat. Maka tanggal itu kita dianjurkan untuk niat keluar dari sholat. Itu salam yang wajib dibaca, salam pertama orang yang sholat. Kedua sunnah hukumnya. Tapi itu bukan salam untuk kita tadi, salam sebagai penanda selesainya sholat. Namun memiliki makna doa. Nopo mendoakan salam sejahtera, penuh kedamaian, kebahagiaan, kerukunan, keamanan untuk saudaraku yang berada di sebelah kiriku dan di sebelah kanan dan sebelah kiriku. Ulama wong kang remen demen istiqomah jamaah selalu mendapatkan doa dari orang-orang yang sholat di sebelahnya. Terus yang kepingin selamat itu tentrem jogon sholat jamaah. Kados takrik ini, masya Allah tadi sudah diceritakan. Saya itu dulu. Iya, apa yang diceritakan Ustaz Rahman ini bukan cuma kejadian di masjid yang beliau alami sendiri di satu tempat yang tadi diceritakan. Kita harus bangga masya Allah sholat, tapi jamaah kata, kita bangga. Pak, dulu nanti pindah Pak punya pengalaman seperti beliau. Iya, punya pengalaman seperti beliau. Waktu itu maaf memang kenyataannya ketika itu saya berangkat ke Madura, di daerah Madura. Sama persis yang adan, ya, yang qasidah, sing komat, sahima, api komat dia tolak-tolak Pak. Endi wong itu kok gak ono. Akhirnya saya masuk waktu itu masuk ke masjid bukan musola, masuk ke masjid. Alhamdulillah ma'um qomat Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah sampai selesai. Mantun qomat ya mesti ini ada nawari tamu yang surga buat tenang tidak nawar-nawari Pak. Langsung dia berdiri di pengimaman. Dia ya sudah memang ya, begitu mungkin ya. Namanya kita tamu, ad-daif kal mayyit. Tamu itu seperti mayat, ya terserah tuan rumah sudah. Dan saya kalau diundang-undang orang itu saya manut sudah Pak. Mau suwi acara nih, pokoknya saya datang awal saya ikuti. Nggak pernah saya nuntut minta sama jamaah sama panitia. Saya enggak ada. Itu prinsip saya diajarkan Abu Hasan bin Ahmad Baharu. Ad-daif kal mayyit. Ya jenengin tamu diundang kan berarti tamu gitu datang apa katanya. Ikut saya, tidak mau saya ngatur panitia enggak. Tapi kalau nanti berangkat jam 7 disuruh ceramah jam 11 Pak. Bokongnya panas loh, mesti berjam-jam. Ya itu panitianya rotok ngatur situ loh. Jam 7 berangkat. Hampir ya. Kejadian tadi pagi Pak. Ceramahnya jam 11 saya. Ya, wis ning Sukabe panas, ipesnya enggak ada, Pak. Panas pinggir rel kereta api. Ada panas. Ya sudah dijalani bagaimana lagi? Ya, alhamdulillah sampai selesai. Enggak ada kerusuhan cuma kari teko. Panitia monggo kurang sak jam ceramah untuk teko. Biar penceramah ini memang kadang-kadang tidak bisa jangan sampai ada yang mengganggu konsentrasi. Meme yang kurang bagus umpamanya. Niki saya masya Allah nih ya. Alhamdulillah penolong. Aslinya error suara keluar ini Pak. Saya itu. Ada yang kadang-kadang membuat kita ini berubah dari teks yang sudah disiapkan gara-gara apa? Ningali jamaah yang rotok lesu, lemes, kesuwenan. Sambutan sampai 10 Pak. Ketua panitia, Pak Amir, Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat, tadi itu semuanya lengkap tadi. Makanya sampai jam 11 itu Pak. Ngabe kelebih ceramah mungkin fokus foto kesel kabeh. Pak Camat bukan cuma nyambut, melok ceramah Pak. Sing donga ya wonten pisan Pak. Sebelum doa mohon maaf saya akan menyampaikan sesuatu. Ceramah lagi Pak. Kula sampeyan sing ngomong donga, aja ngaclak-aclak terus ngisi ceramah. Lek dikon donga ya donga, nggih napa nggih? Wonten. Ceramah nyindir wong sing disindir sing ceramah. Ya Allah. Ya sudah namanya nasib diterima saja. Dengar ini masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan terus semangat. Terus semangat bersama orang-orang yang baik, kumpul di majelisnya orang-orang yang baik. Terus terang Canaan ini terkenal religius ya.
Mudah-mudahan ya sesuai dengan keterkenalannya semuanya masyarakatnya. Luar biasa, betul apa yang dibilang, rame di sini, rame di Masjid Syarif, rame semua di sini jamaah. Kayak temu sholat dulu Pak, imam makmum sini sholat imam makmum top. Iya. Kesalahan sopo sing tukang adzan enggak sabar. Tukang adzan tuh harus sabar. Enggak sabarnya Pak, kepengin cepet komat, Pak, terus cepet pulang gitu. Ya sepi Pak, orang mau melangkah keluar, Allahu Akbar, akhir nonton terus biar sholat umumnya deh. Itu banyak itu keluar masyarakat. Makanya harus ada jadwal komatnya jam berapa. Kayak di Al-Hadi itu Masya Allah, Masjid Al-Hadi orang sudah tahu kalau zuhur komatnya pasti jam 12, kalau asar jam 3, kalau maghrib habis adzan langsung komat, kalau isya dikasih waktu sholat qobliyah terus komat, kalau subuh 15 sampai 20 menit baru komat, sehingga yang 14 makin nuntut Masjid Al-Hadi. Orang ini Pak itu kalau di musola umumnya itu biasanya tergantung muadzin. Muadzin yang sabar urut sholawatan insya Allah akan nuntut. Rupanya di sini kayaknya mengamalkan muadzinnya sabar kan. Ngenteni gitu loh. Makanya nuntut kabeh jamaah. Penting Pak. Adanya musola yang makmur atau masjid yang makmur dengan masyarakat masjidnya, jamaahnya, majlisnya, kegiatannya makmur, insya Allah akan damai keberkahan bagi masyarakat dan lingkungan. Kita jangan melupakan sejarah para lalu. Kesuksesan Islam di masa lampau dibawa oleh pimpinan yang amanah, pimpinan yang jujur, pimpinan yang menjaga muru'ah, berakhlakul karimah. Ulama pimpinan sesepuh yang ditokohkan jaga muru'ah, ya kehormatan dirinya, jangan sampai merendahkan dirinya di hadapan masyarakatnya. Tidak mungkin. Tiru akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad. Lihat semangatnya Nabi sebagai pemimpin yang ya beliau terdepan dalam hal kebaikan, terdepan dalam hal kebenaran Nabi kita Muhammad. Tidak hanya sekedar menceramai, tidak hanya sekedar menasehati, tidak hanya sekedar memberikan contoh, tetapi menjadi contoh masyarakat. Mongkot masyarakatnya jamaah, wong derek tahu jamaah, luput, gini apa gini, luput Pak. Kanjeng Nabi contoh ya memang beliau didesain sedemikian rupa oleh Allah, didesain dengan desain yang terhebat dan teristimewa dari Allah, karena memang untuk dijadikan contoh dalam kehidupan. Suksesnya Islam itu bukan ketika di Mekah, ketika Nabi hijrah dengan semangat hijrahnya, dengan jiwa kepemimpinan yang sempurna ada pada diri Rasulullah. Beliau berangkat ke kota Madinah, lalu setelah itu dengan adanya dasar yang dimiliki oleh beliau memikirkan, saya ini hijrah ke kota Madinah, saya harus punya tempat. Artinya tempat bukan tempat pribadi Nabi Muhammad. Saya harus punya tempat di mana di tempat itu bisa mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan orang demi orang sehingga menjadi masyarakat yang beriman kepada Allah. Maka yang pertama kali dipikirkan bukan sarana prasarana untuk tempat Nabi. Aku di kawan hijrah negeri di tempatku. Mana rumah dinas saya? Boten Pak. Tapi Nabi tanya di mana tempat yang bisa dibuat masjid. Maka singkat cerita beliau singgah ke kota desa Kuba, di situ dibuat masjid. Akhirnya diberi nama masjid sesuai dengan nama desanya, Masjid Kuba. Masjid yang pertama kali menurut sejarah dibangun Nabi Muhammad SAW. Dibangun Kanjeng Nabi, berkah sampai sekarang Masjid Kuba sudah ribuan tahun. Gila Pak? Sudah 1.500 tahun lebih, Kuba sampai sekarang makmur masjidnya. Walaupun tidak besar. Berangkat lagi ke kota Madinah. Pertama kali yang beliau pikirkan di mana tempat di sana beliau bisa menyatukan umat dan masyarakat, memberikan pengertian ilmu agama. Beliau bangunlah bangunan masjid yang ketika itu namanya Masjid Asy-Syarif. Ya. Di sini masjid apa namanya? Syarif. Ya kan? Itu niru. Ya. Masjid yang pertama kali dibangun Nabi namanya Masjidus Syarif dalam sejarah. Setelah itu sampai sekarang menjadi nama Masjid An-Nabawi. Maksudnya Masjid Nabawi ini dulu masjid yang mulia Asy-Syarif yang pernah dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, dan peletak batu pertamanya adalah Rasulullah SAW.
Bulan penting bangun apa mawon ya, terkait tempat-tempat ibadah, masjid, musola, termasuk pondok pesantren harus mengundang orang yang memang dekat dengan Allah, orang yang punya ilmu, ulama atau orang yang diyakini wali. Untuk apa? Menanam batu pertama sebagai fondasi membangun tempat yang baik. Agar apa? Karena tangannya orang yang alim, yang hatinya, pikirannya, lisannya, jiwanya terus nyambung kepada Allah, ya, yang terus dekat kepada Allah, sehingga apapun yang ada pada dirinya penuh dengan keberkahan. Maka ketika kita membangun sesuatu seperti madrasah dan sebagainya, masjid, musola, hadirkan mereka supaya dapat berkah dari bekas tangan yang selalu berzikir kepada Allah. Ditanam di sana, disaksikan orang banyak. Penting itu orang yang dirahmati Allah. Mulai dari rumah ibadah itulah Nabi Muhammad mengembangkan Islam. Begitu pesat perkembangan di kota Madinah, ya, berkembang pesat Islam di kota Madinah. Karena apa? Karena pemimpinnya seperti itu, kemudian ada tempat ya untuk menyampaikan kepada masyarakat, mengumpulkan masyarakat, dan didukung oleh lingkungan dan masyarakat kota Madinah kala itu. Sukses Nabi Muhammad karena saling mendukung. Dikatus dalam menikah orang sampean ngawontenaken peringatan Maulid Nabi. Takmirnya semangat, ustadznya semangat, jajarannya masya Allah, panitianya sudah dibangun. Pendukung inti kok malah tidak datang. Kalau sing teko dulur. Iya. Akhirnya apa? Ya tidak sempurna acara. Tapi di sini masya Allah sama-sama mendukung, semuanya ikut hadir. Walaupun nggak kabeh sing urunan, gini apa gini? Urunan Pak. Banyak yang tidak urunan kan? Tapi jenengan tetap ngomong urunan din. Urunan matade berkam. Gak apa-apa. Daripada tidak ada yang makan telur yang banyak ini. Apalagi bukan cuma telur ini. Wah, ciki-ciki ono, sobah mie ono, lengkap pokoknya ini. Cuma degan itu hilang dari Ustaz. Coba ada degan, saya erat degan. Saya ini pecinta degan, Pak. Apalagi degan jangan ono jeline lho antik. Nggak, di dunia nggak ada Pak, cuma ada di sini toh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngaji ini setengah jam atau setengah jam ini? Sampai subuh. Kuat deh kok. Dia pulau kelengar Pak. Niki sudah yang kelima ini hari ini saya. Tempat yang kelima saya ngaji. Mulai subuh Pak. Iya, mulai subuh sampai sekarang. Makanya boleh sendiri. Tapi aku baik kalau soal di ya Allah. Tapi ya gimana namanya kita diundang diminta tolong, saya datang. Saya tempat yang elek sekalipun, yang rusak jalannya, kulo lawan dulu, saya datangi. Selo kiri tahu, selo kiri di atasnya Ketapang itu, berjalan di antara dua bukit tinggi, naik bukit turun lembah Pak. Bayangkan dari Ketapang masuk ke puncak namanya kampung terakhir itu namanya Kampung Gedangan di sana, selo kiri. Dari Ketapang ke sana hampir 2 jam Pak. Mobil tidak bisa cepat, waktu semini-mini. Waduh, 1,5 jam, hampir 2 jam nyampe ke sana Pak. Jadi PP koyo berangkat teko kene nang Pasuruan. Ngaji memang 1 jam, tapi saya lihat ketika sampai ke sana ya Allah antusias. Banyak masyarakatnya dulur. Pekerja-pekerja perkebunan tuh dengan anak-anaknya, keluarganya. Wakeh ternyata. Saya kira mungkin hanya sekomunitas ini yang hadir sama ibu-ibu di luar jauh lebih banyak di sana Pak. Padahal di mana? Yuk memucit, tidak ada kehidupannya, cuma komunitas rumah itu. Tapi semangat tuh. Dari semangatnya tidak kalah sama canangan deh. Gedang uwoy akeh gitu kan, iya kan? Gedang uwoy nopo mawon. Jadi pun dok-dokan, ciki-ciki, macam-macam kan. Di sana tidak kalah Pak. Unto ngendok Pak, iya Pak. Dikirim saya fotonya. Terus di sampingnya ada orang Arab Pak, tinggi, pakai kayak apa namanya? Ya kayak di Arab itu ikal ya, kayak hitam gini. Orang wong Arab ini kudu kari dhuwur Pak. Untone dhuwur, wong Arab dhuwur. Dodol gaduk tengkok tengriko, unta ambe wong Arab patung gitu. Astagfirullah, untuk melambangkan ini kejadian di Arab ini sampai orang patung Arab itu tuh. Ngane-ngane Pak. Iya.
Pulang dari Pasuruan saya lewat sampai di mana, di Kelejen ke timur itu ada satu daerah namanya Paspan dulu. Kok macet di Gimoli. Ini macam warna-warninya orang bahagia karena Nabi Muhammad SAW. Macet. Gak warnanya nopo. Karnaval pertama, karnaval Maulid nih Pak. Karnaval pertama masjid melaku sak gede-gede Pak, sak dalan. Kami kul wong 20 dulu. Masjid di sini blok kabeh. Karya apik nang masjid itu dulu. Yo mikir semua Pak. Ya itu apa Pak? Sak masjid itu sak pergi nggih. Berangkat aman wis teko maning yo meeting gede Pak, mboke akeh. Ya Allah, selesai datang lagi. Pelan dengan telurnya yang banyak sing terakhir ini kula sing pati setuju lho Pak. Gambare persis kayak patung biarong dulu. Merah jinggo di Banyuwangi itu ada kan bahan mirip seperti itu pakai imamah Pak. Pedangnya ada tulisan la ilaha illallah. Saya tidak tahu ini siapa yang digambarkan sama orang-orang masyarakat. Hitam sangar dulu, gede patung ini. Ternyata ada yang jelaskan dia adalah Abu Lahab. Abu Lahab jadi. Oh Abu Lahab langsung berat kok. Oh ya Allah. Ditanya Pak, ini apa maksudnya ini? Anu beb ganti ini ugu beb. Ya Allah ganti ini ugu Pak. Mungkin kan ugu dulu Maulid di sana ada yang pakai ugu Pak. Kayak di Bali tuh dulu dirubah bentuknya. Ya sebetulnya tetap gak boleh. Gini Bang Gim. Nyari yang aman ini gedang, ya, dikasih apa telur, uang 10 ribuan, kan enak banget. Iya. Di Kalimantan tuh ada uang, bendera uang. Satu san, Mbak Bu, senap yang cinta terakhir sedih sekolah. Iya Pak. Di sana tuh kalau saya kan pernah maulidan di sana, itu pribadi rata-rata di sana mengadakan. Ya bos-bos itu kalau saya naik bos batu bara, ya BTS didedek Pak, sampai ke bawah itu 50-an sama 100-an Pak. Sih ya Nabi salam mesem Pak. Kemudian mesem nih kok, bendera di dom Pak. Minimal ya kan gitu, paling sedikit oleh biru kan. Ya Allah, itulah bahagianya mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kegembiraan ini berbalas dengan bungai kanjeng Nabi, turunnya rahmat Allah karena kita sudah menggembirakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan perjalanan yang juga Allah jadikan contoh dalam kehidupan kita. Kita mungkin yang sering merasa diuji oleh Allah, seakan-akan gak ada orang lain yang ujiannya sama seperti kita. Tenang sang Rasulullah dulur. Jangan sampai kita merasa orang yang paling diuji sendiri, seakan-akan orang lain gak ada yang seperti kita. Ketika kita diuji oleh Allah dengan ujian seperti apapun, besarkan hati dengan apa? Bisikkan, iro mula diuji, tapi yakino dudu awakmu tok sing diuji kaya ngene, mangke akeh wong lain sing ujiane minimal padha atau bahkan ono sing lebih teko awakmu. Harus digitukan Pak, supaya ndak berlarut sedih, akhirnya anjlok hati kita ini, tambah jatuh tambah turun. Al-Habib Abdullah Baharul, pimpinan Universitas Al-Ahqaf di Yaman berkata, bila mana engkau bersedih, jangan berlarut-larut, segera engkau berusaha bergembira, bangkit bergembira, ya. Jangan sampai sedihnya itu berlarut-larut, cepat bergembira. Kenapa? Karena kalau kau sedih berlarut-larut, ya, merasa-rasa bahwa diri sendiri yang diuji, orang lain tidak ada orang lain yang menemani, tidak ada orang lain yang sama seperti kita. Ini kalau terus berlarut akan melemahkan hati, melemahkan jiwa. Nek wis hati jiwa lemah, setan gampang masuk. Jadi setan kok racun bekon undi wis beres. Iya beres temenan Pak. Iya itu mikir masalah gak maret-maret meneh wis meneh mari urusan wis jare meneh mari urusan. Ya mosok mari urusan dulur mati bunuh diri. Awal dari urusan yang dahsyat itu kan begini, mati bunuh diri ini waduh berat banget. Jadi setan kok tali gantung wes
lemah hatinya, nurut dulu. Iya wes, kan banyak kejadian yang mati kendar, mati bunuh diri karena tidak kuat ngadep itu. Kenapa? Sedih berlarut, tidak dapat nyari hiburan. Maksudnya hiburan yang bagaimana kata Rasulullah? Hiburan yang positif, hiburan yang bisa menghibur kita tapi positif. Seperti apa? Golek majelis sholawatan, baca sesuatu ngedan ke apa-apa wes ya anak ya anak. Timbang stres kamu biar golek. Mending stres ke majelis. Hilang insyaallah biar kayak sholawat, nggih Bu. Nggih, terus Pak. Hilang insyaallah berkat sholawat, maksiat minggat berkat sholawat, bencana-bencana akan hilang, masalah-masalah akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyari teman yang bisa menghibur kita. Kenapa kita perlu gembira? Nih, kenapa perlu gembira? Makanya Allah ketika Rasulullah SAW diuji dengan ujian yang bertubi-tubi, Pak, kan itu sempat Nabi Muhammad sempat merasakan setelah ditinggal wafat dua orang yang dicintai, yang membelanya, yang berjuang berkorban demi Nabi Muhammad SAW, demi perjuangan. Sebelumnya, waduh, udah selesai difitnah, didolimi, diganggu, diancam, luka berdarah-darah, diboikot sampai akhirnya istri, pamanda semuanya meninggal. Rasulullah nampak berat, tapi Allah tidak menghendaki Rasulullah berlarut dalam kesedihan. Akhirnya beliau dihibur oleh Allah. Dihibur apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Ngaku dulu kemana? Ke tempat sebelum sampai ke langit bertemu dengan Allah. Kemana? Diajak ziarah. Kita mungkin ziarah kemana? Ke tempat-tempat bersejarah, nampak tiras orang soleh. Oke kan? Untuk apa? Menghibur Nabi supaya jiwanya kuat lagi. Polanya kalau sudah terhibur hatinya akan kuat, jiwa ini akan kuat, tidak akan lemah lagi. Sehingga setan mau mengelabui, tidak akan jadi dulu, tidak akan jadi, tidak akan mampu setan karena kita gembira. No terus bunga, untuk sampai sedih orang. Lah perjalanan Nabi Muhammad ini penuh dengan ujian dan cobaan. Makanya di dunia ini tidak ada ceritanya seneng itu langgeng, tidak ada. Kenapa nggih? Dan juga sebaliknya tidak ada kesedihan yang terus menerus. Pasti ada saatnya kita bahagia, ada saatnya kita senang, Pak. Ya. Kenapa dibuat seperti itu oleh Allah? Seneng ngoyo gak langgeng, ya sedih ya tidak terus menerus. Ada saatnya, ada waktunya. Ketika kita bahagia, tahu-tahu sakit, tahu-tahu anak ada masalah dan lain sebagainya. Supaya apa, Pak? Supaya kita ada kerasan di dunia, supaya kita kangen kepada negeri akhir, kepingin istirahat selama-lamanya penuh dengan kebahagiaan. Dunia yang ini dibuat Allah. Iya. Kalau tidak dibuat sedih sama Allah, tidak dibuat susah, tidak dibuat ujian dan cobaan, lupa. Gimana mungkin? Lalai dulu dengan kehidupan akhirat. Karena kita di dunia ini mahia dunia. Ya, tidaklah dunia ini tempat kita tinggal, tetapi dunia ini adalah tempat kita hanya singgah untuk mengumpulkan bekal saja untuk kita bawa ke negeri akhirat di alam baka, alam yang kekal abadi kelak. Di situ tempat balasan, di situ tempat istirahat, yang ada hanya kebahagiaan. Makanya Nabi bilang ketika Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, tunggu tembus di Allah. Mereka raja-raja Romawi punya istana, kaya, senang, dungo kan Nabi. Bukan Nabi tidak mau, Pak. Bukan Nabi tidak mau. Nabi ditawarkan kekayaan oleh Allah, gunung tanah menjadikan emas sama Allah, tapi Nabi tidak mau. Milih apa? Hidup miskin. Bahkan doanya yang terkenal, monggo yang mau ijazah ini saya kasih, Pak. Saya dapat ijazah tidak mau saya baca ini, Pak. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa surni fi zumratil masakin. Hidupkan saya miskin, matikan saya miskin, kumpulkan saya besok bersama orang-orang yang miskin. Kuat nih Bapak. Berkurang 50 saja harus kepikiran, Pak. Cukup tahu sih. Ya sudah, bolehlah kaya tapi jiwa tetap miskin, butuh kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa tegar dan kuatnya beliau orang. Mulai di perut ibu sudah ditinggal wafat ayahanda tercinta. Gimana mungkin? Kita sampai setua ini punya anak, kadang masih ada orang tua kita, kedua-duanya masih hidup.
2 bulan di kandungan wafat ayah handanya, meninggal dunia, lahir tidak bertemu, tidak bisa melihat wajah ayahnya. Allah, bertemu sama ibu, disayang hanya sebentar, hanya hitungan jam, Pak. Ya, mungkin hitungan jam lah. Setelah itu dibawa oleh Halimatus Sa'diyah. Dia pisah dari ibu yang semestinya mendapatkan belayan cinta dan kasih sayangnya, yang semestinya mendapatkan perawatan dan perhatian dari sosok seorang ibu yang kasihnya sepanjang masa. Gimana mungkin kita tidak akan besar seperti ini kalau tidak ada kasih sayang ibu kita, Pak. Kalau bapak kita kaum laki ini sering sibuk di luar kerja, gimana mungkin yang lebih banyak bersama anak itu biasanya ibu. Luar biasa. Nabi pisah, tidak dapat banyak kasih sayang dari ibu, tapi karena inilah pelajaran dari Allah untuk kita semua, agar kita ketika mendengarkan sejarah Nabi Muhammad, ya, dengan suka dukanya kita minimal ya ada kekuatan yang mendukung kita. Lawang Nabi nawak dewe iso jado apa tapi milih kehidupan yang seperti itu. Allah yang mencintainya, memberikan pendidikan kepada beliau dan kita semua. Bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW? Pergi dibawa ke desa Sa'ad, petang tahun warawo ra ketemu ambil wong tuweke. Kenapa nggih? Udah ketemu sama ibunya, dirawat, dibesarkan di sana. Begitu masuk umur 5 menuju 6 tahun, beliau dikembalikan karena ada sesuatu. Bertemu dengan ibunya, melipur lara, saling berpelukan, cinta kasih sayang ibu didapat oleh Nabi Muhammad. Itu pun hanya beberapa saat. Berangkat ke kota Madinah, ziarah kubur. Ziarah kubur wis ono sangat pengen. Gini bagaimana? Ziarah kubur, Pak, sama ibunya, diikuti Ummu Aiman, wakilah kakeknya ikut juga. Berangkat ke Madinah ziarah kubur ayahnya. Sampai di sana Nabi taulah ini kuburan ayahnya. Beliau melihat, beliau megang, ya, megang tanahnya, megang batunya di sana. Selesai ziarah, ibunya silaturahmi. Karena mungkin capek seorang wanita yang fisiknya tidak sekuat kita, kaum laki-laki, ngedrop. Pulang, tapi maksa pulang biar sampai ke rumah. Tapi sampai di desa Abwa akhirnya beliau semakin parah sakitnya, ngedrop parah, meninggal dunia. Allah, umur 6 tahun dulu, ibu yang baru ketemu meninggal dunia, Pak. Sehingga Nabi tidak bisa berlama-lama bersandar, bergantung, berkasih sayang kepada ibunya. Beliau melihat bagaimana ibunya tidur terbujur kaku. Beliau melihat bagaimana ibunya diangkat, dimasukkan ke dalam liang lahat, bahkan ikut nutupi kanjeng Nabi Muhammad. Selesai Nabi noleh ketika meninggalkan ibunya sendirian. Sampai sekarang kuburan Siti Aminah itu sendiri, Pak, di tempat yang tersendiri di Abwa sana, di Joko Nabi menerima. Tinggal mendadak dulu, selamat tinggal ibu, selamanya Bu, ketemu nanti di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi apa Nabi Muhammad putus asa, bersedih, berlebot, berrawuh. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para bapak ibu, berpindahlah ya pemeliharaan beliau, mengasuh beliau kakek tercinta Abdul Muthalib. Mendapatlah beliau naungan, sandaran itu, bahagia bersama kakek. Tapi Allah tidak berkehendak memberikan lama kebahagiaan itu kepada Muhammad, untuk pelajaran juga bagi beliau dan bagi kita, agar hidup jangan bergantung kepada makhluk, tapi bergantunglah kepada Allah. Bergantung kepada Allah, Pak. Jangan banyak keluh kesah kepada makhluk, keluh kesahlah kepada Allah. Melalui sholat kita, melalui tahajud kita, melalui bacaan Quran kita, melalui sholawat kita dan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau berkeluh kesah kepada makhluk, kadang-kala yang kita keluh kesah lebih bobot, lebih abot masalahnya. Kita bagi saking gaya itu kemarin putih gile, berarti ini isu paling parah aja. Mungkin kan konten bagi. Ada orang yang besar hati, padahal dia lebih berat ujiannya, Pak. Tapi tidak mau ketoroin yang itu nih, karena bisa memberi solusi, Pak. Ya Allah, banyaklah keluh kesah kepada Allah, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Jangan berlebihan mencintai makhluk, cintailah Allah sepenuhnya. Kalaupun ada makhluk yang harus kau cintai sepenuhnya, maka tidak ada lain dan tidak bukan kecuali Nabi Muhammad SAW. Urutannya Gusti Allah, kanjeng Nabi, ya, orang tua kita yang melahirkan ataupun guru kita yang membesarkan kita, itu yang patut kita cintai berlebihan terhadap mereka. Karena kedua-duanya, kalau manusia orang tua ini dengan guru, jasanya besar kepada kita. Nopo malih kanjeng Nabi Muhammad SAW.
pergi hidup bersama kakeknya. Hanya 2 tahun, umur 8 tahun, ketika Nabi sudah merasa nyaman bersama kakek yang menyayangi, yang mengkhususkan bahkan memprioritaskan Nabi Muhammad daripada anak-anaknya. Ada Abu Thalib, ada Abbas, ada Abu Lahab, ada paman yang lainnya, Hamzah dan lain sebagainya. Nabi Muhammad punya tempat khusus di samping kakek tercinta. Sudah merasa nyaman, berpulang ke rahmatullah Abdul Muthalib, orang yang pertama kali melaksanakan syukuran atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Abu Lahab, setelah Abu Lahab, Abdul Muthalib mengadakan acara apa? Undang orang Mekah disembelihkan sapi. Itu sebagai bentuk apa? Syukuran atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. 2 tahun meninggal kakeknya, sedih lagi Nabi Muhammad. Akhirnya Allah titipkan melalui paman yang paling miskin di antara paman. Siapa? Abu Thalib. Kenapa Allah tidak kasihkan kepada Abu Lahab yang lebih sukses? Kenapa tidak kepada Abbas yang lebih sukses dari yang lainnya, yang lebih senang hidupnya? Tapi kok dititipkan dengan Abu Thalib, paman dan tercinta yang membela. Hidup miskin Abu Thalib itu lho, anak akeh, ya kaya wong nggih anak akeh. Uripe kadang pas-pasan ya tapi sampai gede, sahabatnya pati akeh. Wong saiki anake Siti dunyane akeh pakai sambian gitu. Kalah sama orang dulu nggih. Ya Allah. Makanya kalau mau nyontoh hal-hal yang dalam urusan akhirat, urusan kejiwaan, ikuti orang dulu, bagaimana orang dulu itu kuatnya menjalani hidup. Bersama paman, melihat pamannya tidak punya apa-apa, anak banyak. Masa saya ini membebani paman saya dengan jiwa kecerdasan Nabi Muhammad? Sudah berpikir Nabi Muhammad, mesah nenek aku ini nembrong dan pamanku sepenuhnya, saya harus membantu meringankan beban paman. Akhirnya Nabi rela di umur 9 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, beliau mulai ngangon wedhus dulu. Ngangon wedhus. Kalau kita masyarakat pekerjaan rendah, tidak ada yang rendah kalau itu pekerjaan halal. Gini mungkin? Tidak ada yang rendah kalau itu pekerjaan yang sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Walaupun harus berkalang tanah, mampu kepongi kotoran, tapi halal. Bagaimana sabarnya Nabi di bawah terik panas matahari? Memang beliau tidak kena sengatan matahari, tapi ini contoh saja. Bagaimana Nabi merasakan panas juga ketika itu, Pak. Walaupun tidak kena sentuhan matahari, tapi hawa panas saat itu. Tapi Nabi dengan sabarnya mengembala, Pak. Karena memang begitulah para anbiya, diberi pendidikan mengembala, Pak. Karena nanti akan mengembala manusia, menuntun manusia ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuat dulur, kerja setiap hari keluar nangon wedhus kanjeng Nabi Muhammad. Semangat kepribadiannya, kemandiriannya sudah nampak kala itu, sehingga pamannya terbantu oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga dengan berkahnya bersama Nabi Muhammad, mulailah ekonomi pamannya sudah akhirnya bisnisnya tidak lagi di intern kota Madinah, tapi sampai lintas sambil sampai sukses perdagangannya sampai ke negeri Syam, dan Nabi pernah diajak. Hanya sebentar Nabi Muhammad Nabi Muhammad bersama paman dan tercinta. Dengan begitu luar biasanya Abu Thalib membesarkan Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad SAW mulai sampai pada detik-detik diangkat menjadi Rasul, mulai saat itulah musuh demi musuh, orang-orang yang tidak senang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Dihalang-halangi dakwanya, disakiti, diidoni, disemburi kotoran, dikasih ditaburkan debu dan lain sebagainya. Tapi Nabi Muhammad begitu kuatnya menjalani hidup. Nabi Muhammad tetap kuat, Nabi Muhammad tetap tegar. Terus Nabi Muhammad tidak patah semangat untuk menggapai ridho Allah, tujuan yang mulia menyelamatkan umat manusia. Panjang cerita ini rawuh, tidak akan pernah selesai untuk diceritakan. Niku kang kula sampaikan yang disingkat-singkat, yang mudah-mudahanlah bisa menjadi penyemangat kita, bahwa kita ini diuji tidak sendirian, pasti banyak orang lain yang sama diuji seperti kita. Kita yang merasa besar, tidak cuma kita, bisa jadi ada orang lain yang ujiannya lebih besar. Mungkin. Tapi contoh Nabi Muhammad bertubi-tubi ujian yang begitu luar biasa beliau hadapi, tapi tetap hidup semangat,
hidup terhormat, hidup tetap berjuang walaupun dengan pengorbanan yang sering kali beliau lakukan, tetapi beliau tak mundur, tak putus asa, terus semangat untuk memberi contoh kepada kita. Sampai kapan? Ya selama urip nang dunia kita harus berjuang dan harus terus siap berkorban. Karena dunia tempatnya capek, dunia tempatnya lesu, sebab kita hidup di dunia ini untuk berbuat, untuk beramal, untuk berkreasi, untuk berkarya. Namanya bekerja, beramal, berkreasi, berkarya, pasti capek. Gini mungkin, apalagi ibadah dan lain sebagainya, pasti capek, Pak. Karena dunia bukan tempat istirahat, bukan tempat senang-senang, tapi tempat bekerja. Akhiratlah tempat balasan. Oleh Kanjeng Nabi ngengken kula sampean sedaya niki, walaupun itu kepada Sayyidina Umar, yang sabar Umar, ang sabar Umar, tentunya niki kang sabar nggih, lakoni semampunya kita. Pertahankan, selamatkan diri kita dengan apa? Tidak lepas dari perkumpulan-perkumpulan yang baik yang mengikuti cara jalan hidupnya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah akan selamat dan insya Allah akan ketemu bersama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan, ya enggak sekelumit Pak, mesak jam nih Pak, sikil kan coba lah ini guys. Misalnya ceramah kau ngadeg ya rada cepat nih Pak. Nek nunggu bisa suwe Pak. Tapi yang memang umumnya 40 ke 5 1 jam nggih. Aja suwe-suwe bosen gitu loh. Iki maning diundang. Tapi ndak insyaallah nggih, orang sini senang ngaji, mudah-mudahan apa yang disampaikan jadi bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semakin dekat dengan Allah, semakin menambah mahabbah kepada Rasul dan semakin mempersatukan kita semua umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Niki mawon nggih. Mugi terus diberikan manfaat dan barokah. Adanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.